Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang dengan judul Analisis Tinggi Badan Mahasiswa Statistika Angkatan 2021 Universitas Islam Bandung menggunakan metode sistematik random sampling yang beranggotakan Saya Rid- Saya Nabila. dan saya sendiri Muhammad Taufik Nur Hamzah. Untuk isi presentasinya, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima penutup. Dan untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu latar belakang. Tinggi badan adalah salah satu faktor yang penting dalam penelitian kesehatan dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, analisis tinggi badan menjadi penting untuk dilakukan dalam konteks akademik dan kesehatan. Mahasiswa Statistika Angkatan 2021 di Universitas Islam Bandung dipilih sebagai objek penelitian karena mereka mewakili kelompok usia muda yang dianggap masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Metode sistematik random sampling dipilih karena efisien dan mudah dilakukan dalam penelitian populasi yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa statistika dan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan tinggi badan dan kelompok usia muda. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara pengambilan sampel dengan menggunakan metode sistematik random sampling. Yang kedua, bagaimana estimasi dalam systematic random sampling. Yang ketiga, bagaimana penerapan systematic random sampling dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui cara pengambilan sampel dengan menggunakan metode systematic random sampling. Yang kedua, untuk mengetahui estimasi dalam systematic random sampling. Dan yang ketiga, untuk mengetahui penerapan systematic random sampling dalam sebuah penelitian. Dan selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila. Untuk yang pertama yaitu ada definisi dari metode sampling. Menurut Sugiono 2016, metode sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Tujuannya untuk memilih sampel yang representatif dari populasi yang akan dijadikan sumber data. Terdapat dua teknik sampling yang dapat digunakan yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Untuk selanjutnya yaitu ada definisi dari systematic random sampling. Systematic random sampling adalah metode pengambilan sampel secara teratur dengan menggunakan interval tertentu pada kerangka sampel, di mana hanya unsur pertama yang dipilih secara acak dan unsur selanjutnya dipilih secara sistematis. Menurut pola tertentu, dengan rumus interval K sama dengan N besar per N kecil. Misalkan sebuah populasi terdiri dari N unit diberi nomor 1 sampai N dalam beberapa susunan. Untuk memilih sebuah sampel berukuran N unit, kita ambil sebuah unit dari K unit yang pertama. Selanjutnya mengambil setiap kelipatan. Selanjutnya yaitu ada syarat sistematik random sampling. Yang pertama ada populasi harus besar, harus tersedia daftar kerangka sampel, populasi harus bersifat homogen. Untuk selanjutnya yaitu ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Trida. Teknik pengumpulan data. Data penelitian berasal dari sumber data primer melalui pengisian kuesioner oleh mahasiswa statistika FMIPA Unisba angkatan 2021 mengenai tinggi badan mereka.
Teknik sampling. Metode sistematik random sampling merupakan proses pengambilan sampel melalui hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematik menurut pola tertentu. Cara pengambilan sampel: 1. Tentukan populasi dan susun sampling frame. 2. Tentukan ukuran sampel. 3. Menentukan sampling interval K. 4. Menentukan angka atau nomor awal. 5. Mulailah mengambil sampel dimulai dari angka atau nomor awal yang terpilih dan nomor interval berikutnya hingga memenuhi jumlah sampel yang telah dihitung di atas. Pengambilan sampel berjarak sesuai dengan kelas interval yang telah dihitung. Rumus estimasi. 1. Menghitung sampel dengan estimasi rata-rata. Penasi rata-rata populasi New Utopi sama dengan Y bar SY sama dengan sigma YI bagi N. Penasi varian YSY sama dengan F topi Y bar SY sama dengan 1 kurang N kecil bagi N besar S simpangan baku kuadrat bagi N. Tanda errornya SE Y bar SY sama dengan akar varian rata-rata. Bound on the errornya B sama dengan 2 akar varian Y bar SY, confidence intervalnya Y bar SY dikurang 2 akar varian mu lebih besar Y bar SY ditambah 2 akar varian. Menghitung sampel dengan estimasi total. Penasi total populasi T topi sama dengan N Y bar SY, penasi varian N Y SY sama dengan F topi N Y bar SY sama dengan N kuadrat 1 kurang N kecil bagi N besar, simpangan baku kuadrat bagi N. Tanda errornya akar varian, on the errornya 2 akar varian, confidence intervalnya N Y bar SY dikurang 2 akar varian lebih besar, T lebih besar, N Y bar SY ditambah 2 akar varian. Menghitung sampel dengan estimasi proporsi. Penasi proporsi populasi P topi SY. P topi SY sama dengan sigma YI bagi N, penasi varian P topi SY sama dengan varian P topi SY sama dengan 1 kurang N bagi N PSY QSY bagi N kurang 1. Di mana Q topi SY sama dengan 1 kurang P topi SY. Standar errornya akar varian, bound errornya 2 akar varian, confidence intervalnya P topi SY dikurang 2 akar varian, lebih besar P topi SY ditambah 2 akar varian. Pembahasan hasil penelitian, menentukan ukuran sampel, mengambil sampel, menghitung sampel dengan rumus estimasi. Hasil penelitian. Pada survei ini kami meneliti tentang tinggi badan mahasiswa Statistika Unisba angkatan 2021 dalam melakukan survei ini penulis menggunakan metode sistematik random sampling. Karakteristik sampel populasi semua mahasiswa Statistika Unisba angkatan 2021, populasi target semua mahasiswa Statistika Unisba angkatan 2021, kerangka sampel, daftar mahasiswa Statistika Unisba angkatan 2021, unit sampling mahasiswa Statistika Unisba angkatan 2021, unit observasi mahasiswa Statistika Unisba angkatan 2001, karakteristik yang diteliti tinggi badan, nilai karakteristik yang diestimasi rata-rata total proporsi, unit analisis mahasiswa Statistika Unisba angkatan 2021. Menentukan ukuran sampel estimasi rata-rata, misalkan B sama dengan 4. New kurang B lebih besar New tambah B 161,4361 kurang 4 lebih besar 161,4361 tambah 4. 157,4361 lebih besar 165,4361. 165,4361 dikurang 157,4361 sama dengan 8. Misalkan B sama dengan 8, New sama New dikurang B lebih besar New tambah B 161,4361 dikurang 8 lebih besar 161,4361 tambah 8, 153,4361 lebih besar 169
sama D sama dengan B kuadrat bagi 4. 4 kuadrat dibagi 4 sama dengan 4. Sigma kuadrat sama dengan 6366,55124 bagi 19 sama dengan 67,72926866. Untuk N-nya didapat 14,47834317 dibulatkan menjadi 14. Nilai intervalnya K sama dengan N besar bagi N kecil. 94 dibagi 16 bagi 14 sama dengan 6,71 dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel dengan estimasi total. Dimisalkan B 360, maka didapat nilai D sebesar 4. Untuk sigma kuadrat yaitu didapat nilai sebesar 67,729266866. Untuk nilai N estimasi total yaitu sebesar 14 dengan nilai interval sebesar 7. Menentukan ukuran sampel dengan estimasi proporsi, misalkan mahasiswa dengan tinggi badan lebih dari 160. Dimisalkan nilai D sebesar 0,09, maka didapat nilai P sebesar 0,54255319. Nilai Q yaitu 1 min P didapat nilai sebesar 0,457446809 dengan nilai D 0,002025. Untuk menghitung ukuran sampel proporsi, yaitu didapat nilai N sebesar 53 dengan nilai interval proporsi sebesar 2. Pengambilan sampel yaitu memberi nomor urut pada populasi, kemudian menghitung interval, dengan didapat nilai interval yaitu sebesar 7 untuk estimasi rata-rata dan total, dengan N sebesar 14. Untuk penentuan sampel yaitu menggunakan tabel angka random dimulai dari baris 1 kolom 4. Dengan menggunakan Excel didapat hasil sampel seperti ini. Kemudian menaksir rata-rata populasi. Untuk penaksir rata-rata populasi yaitu didapat mu topi sebesar 160,0740714 dengan penaksir varians yaitu sebesar 5,9337319922 dengan nilai bound error-nya sebesar 4,87185. Dengan interval selang kepercayaan yaitu 157,1995 kurang dari mu kurang dari 166,9432325. Kemudian menaksir total populasi. Untuk menaksir total populasi yaitu tau topi sama dengan 15.234,7116 dengan penaksir varians sebesar 52.430,455263 dengan bound error sebesar 457,9539508 dengan interval kepercayaan yaitu sebesar 104 dengan 14.762,86 kurang dari tau total kurang dari 15.166,104.
Selanjutnya menaksir proporsi populasi. Yang pertama penaksir proporsi populasi. Di sini P-topi SY rumusnya itu YI per N, sigma YI per N, yaitu 26 per 53, yang mana hasilnya 0,49. Dan untuk Ki topi SY-nya sama dengan 1 min P topi SY sama dengan 1 min 0,49 sama dengan 0,51. Untuk penaksir variansnya, yaitu dengan rumus 1 dikurang N kecil dibagi N besar dikali P topi SY dikali Ki topi SY dibagi N min 1 sama dengan 1 dikurang 53 dibagi 94 dikali 0,49 dikali 0,51 dibagi 52, yang mana hasilnya 0,002096. Untuk standar errornya yaitu SE Y bar SY sama dengan varians proporsinya yaitu 0, akar 0,002096. Untuk confidence intervalnya yaitu on the errornya B sama dengan 2 akar variansnya, yang mana 2 akar dari 0,002096 yang mana hasilnya 0,0956. Untuk confidence intervalnya yaitu P topi SY min 2 akar varian kurang dari P topi SY ditambah 2 akar varians. Selanjutnya penutup. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menggunakan metode systematic random sampling untuk mengambil sampel dari populasi mahasiswa statistika Universitas Islam Bandung angkatan 2021. Berdasarkan perhitungan, ukuran sampel yang digunakan adalah sebanyak 14 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa statistika Universitas Islam Bandung angkatan 2021 adalah sebesar 162,07014 dan perkiraan total tinggi badan adalah sebesar 15234,7116. Selain itu, proporsi tinggi badan mahasiswa yang lebih dari 160 cm adalah sebesar 0,49. Untuk batas kesalahan estimasi, masing-masing estimasi adalah sebesar 4,87185 untuk rata-rata tinggi badan, 457,9539 untuk total tinggi badan, dan 0,09156 untuk proporsi tinggi badan lebih dari 160 cm. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.